Sorotan lainnya saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Terdakwa Nadiem tiba di ruang sidang sekitar pukul 9:30 pagi. Nadiem tiba dalam kondisi menangis. Ia dan istrinya disambut pendukungnya yang mayoritas pengemudi ojek online. Sebelumnya, Nadiem dituntut hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari pidana kurungan. Selain itu, jaksa menuntut Nadiem membayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah, subsidiar 9 tahun pidana kurungan. Nadiem di hadapan media sebelum sidang hanya bilang keadilan pasti datang. Kebenaran menang, bahwa hari ini keadilan menang. Itu saja yang saya harapkan, itu saja yang saya doakan untuk negeri ini, agar kebenaran dan keadilan masih ada hasil. Itu ke media Pita Jaya, teman-teman, ke media Pita Jaya biar rapi ya. Dan saudara, kita akan ikuti bagaimana jalannya sidang vonis Nadiem Makarim di kasus korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta. 110 ayat 1 PP 11 2017, pejabat yang berwenang menetapkan satu dari 3 nama yang diusulkan pansel, sehingga kewenangan diskresi, yakni kewenangan memilih di antara beberapa alternatif atas pengangkatan, tetap melekat pada menteri. Kedua, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 47383/MPK/RHS/KP 2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang menjadi alat bukti surat dalam perkara aku ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku menteri. Sehingga secara hukum tanggung jawab atas pengangkatan tersebut secara langsung melekat pada terdakwa, bukan pada sekjen atau panitia seleksi. Menimbang bahwa majelis selanjutnya menilai dalil advokat atau penasihat hukum terdakwa tersebut juga harus diuji dalam konteks temporal atau waktu dan korelasi atau keterkaitan dengan rangkaian kebijakan Chromebook dimulai dari pergantian direktur pada tahun 2020. Pertama, sebagaimana keterangan saksi Poppy Dewi, mantan direktur sekolah dasar, dan saksi Kamim, mantan direktur sekolah menengah pertama di muka persidangan, kedua pejabat tersebut secara konsisten menolak mengarahkan pengadaan ke satu merek sistem operasi Chrome OS dengan alasan tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang jasa. Kedua, pergantian kedua pejabat tersebut terjadi pada tanggal 2 Juni 2020, yakni hanya 4 minggu setelah rapat Zoom 6 Mei 2020 yang merupakan titik puncak penetapan kebijakan Chromebook dengan pernyataan terdakwa go ahead with Chromebook. Dan hanya 3 hari sebelum tanggal 5 Juni 2020, di mana terdakwa secara langsung menyatakan kepada Saksi Sri Wahyunis dan Saksi Mulya sebagai pengganti bahwa program digitalisasi pendidikan harus Chrome OS dan jangan lupa perangkat ini menggunakan cross device management. Ketiga, korelasi temporal yang sangat erat antara penolakan pejabat lama dengan pergantian dan pengarahan kebijakan tegas kepada pejabat baru secara objektif mendukung konstruksi mens rea terdakwa untuk menghilangkan resistensi internal melalui pergantian pejabat yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai obstruction of resistance, yakni penghilangan hambatan yang dilakukan secara sengaja. Menimbang bahwa lebih jauh dan sangat krusial, fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya pola berulang, yakni pengulangan tindakan pidana dengan karakter yang sama dari pergantian pejabat sebagai respon terhadap resistensi internal
yakni pergantian kedua yang terjadi pada Juli 2022 terhadap direktur yang baru saja diganti pada tahun 2020 tersebut. Sebagaimana keterangan saksi atau terpidana Mulyatsah bersendiri di muka persidangan pada bulan Juli 2022 dalam suatu rapat penting dengan saudari Yuristan, saksi Fiona Handayani dan staf khusus menteri yang membahas perubahan anggaran tahun 2022 termasuk pengadaan TIK Chromebook lanjutan, saksi atau terpidana Mulyatsah selaku direktur SMP dan terpidana Sri Wahyuningsih selaku direktur SD menolak penambahan anggaran TIK tersebut dengan alasan teknis administratif, yakni bahwa timing antara perencanaan pada bulan Juni, revisi daftar isian